ini amin. Wayam sahu dan mengusap. Siapa al-mukimu, orang yang menetap. Jadi mukim itu orang yang tidak bepergian, yang berada di rumah. Yauman, satu hari. Walailatan, dan satu malam. Wayam sahu dan mengusap siapa al-musafiru, musafir, atau orang yang melakukan perjalanan. Salasata ayamin, selama 3 hari. Bilayalihina, dengan malamnya salasati ayam. Dengan malamnya salasati ayam. Al-muttasilati, yang bertemu. Biha, dengan ayam. Sawaun, baik itu. Taqaddamat, mendahului. Apa layali, au ta'akhorot, atau jadi akhir apa layali. Au ta'akhorot, atau jadi akhir apa layali. Wabtidaul muddati, dan adapun permulaan waktu, itu tuhsabu, dihitung apa muddah. Itu tuhsabu, dihitung apa muddah. Waktu. Min hina yahdasu, dari ketika hadas siapa man. Ai minin kido il hadasi, yakni dari selesai hadas. Alka, ini yang tetap. Ba'da tamami lubsil khuffaini, setelah sempurna memakai 2 sepatu. Setelah sempurna memakai 2 sepatu. La min ibtida'il hadas, bukan dari permulaan hadas. Wala min waktil mashi, dan tidak dari waktu mengusap. Dan tidak dari waktu mengusap. Wala min ibtida'il lubsi, dan tidak dari permulaan atau awal memakai. Wal asi, dan adapun orang maksiat. Besapari, dengan perjalanan. Wal haimu,
dan orang yang bingung. Wal haim dan orang yang bingung. Itu yamsahani mengusap siapa asi dan haim. Itu yamsahani mengusap siapa asi dan haim. Mashamukimin dengan usapannya orang mukim. Wadaimul hadasi dan adapun orang yang langgeng hadas. Itu idza ahdasa ketika hadas siapa daimul hadas. Ba'da lubsil hufi setelah memakai sepatu. Hadasan dengan hadas akhara yang lain. Hadasan dengan hadas akhara yang lain. Pada gimana kabarnya? Hadasan akhara akan hadas yang lain. Hah? Tidak hadasa ketika hadas. Siapa daimul hadas? Ba'da lubsil hufi setelah memakai sepatu. Hadasan dengan hadas akhara yang lain. Ma'a hadasihi dengan hadasnya daimul hadas. Ada ini yang langgeng. Qabla ayyusolliya. Sebelum sholat siapa daimul hadas. Bihi dengannya. Fardon akan fardu. Yamsahu maka mengusap siapa daimul hadas. Wayastabihu dan istabaha yastabihu. Wayastabihu dan boleh siapa daimul hadas. Ma akan perkara. Karena yang ada apa ma. Itu yastabihuhu membolehkannya. Lau bakia jika tetap apa tuhruhu sucinya daimul hadas. Apa tuhruhu sucinya daimul hadas. Alladzi labisa yang memakai siapa daimul hadas alaihi pada tuhrun hufaihi pada sepatunya daimul hadas. Wahwa dan adapun ma itu fardun fardu. Wanawafilu dan sunnah. Wanawafilu dan sunnah. Kalau sholat maka jika sholat siapa daimul hadas. Bituhrihi dengan sucinya daimul hadas. Fardon akan fardu.
Qabla ayah dasa sebelum hadas. Siapa daimul hadas? Masaha maka mengusap siapa daimul hadas. Masaha maka mengusap siapa daimul hadas. Wastabaha dan diperbolehkan. Apa nawafilu? Solat sunnah. Fakot saja. Pain masaha maka jika mengusap siapa asahsu seseorang. Fil hadori di rumah. Suma saparo kemudian pergi siapa asahsu. Au masaha atau mengusap siapa sahsu. Pisapari di perjalanan. Suma akoma kemudian mukim siapa sahsu. Qabla mudiyi yaumin sebelum lewat satu hari. Walailatin dan satu malam. Atama maka menyempurnakan siapa sahsu. Masha mukimin dengan usapan mukim. Wal wajibu dan adapun yang wajib. Fi mashil hufi dalam mengusap sepatu. Itu ma perkara yutlaku yang dimutlakan alaihi pada ma. Apa ismul mashi? Nama mengusap. Idza kana ketika ada apa mashun itu ala zahiril hufi pada luar sepatu. Kemudian wala yujzi'u dan tidak mencukupi. Apa al-masuhu mengusap. Ala batinihi pada dalamnya hub. Wala ala akbil hubbi. Dan tidak pada tumitnya sepatu. Wala ala hirfihi dan tidak pada pinggirnya sepatu. Wala asfalihi dan tidak bawahnya hub. Wa sunnatu dan adapun sunnat fi mashihi dalam mengusap hub itu ayakuna adanya hub adanya mashun itu khututon bergaris-garis. Bi ayyu farija dengan
merenggangkan. Dengan merenggangkan siapa al-masihu yang mengusap. Baina asobihi di antara jari-jarinya masih. Di antara jari-jarinya masih. Wala yadummaha dan tidak mengumpulkan. Asobi. Dan tidak mengumpulkan asobi. Wayab dulu dan batal apa al-mashu mengusap. Alal khufaini pada dua sepatu. Jadi sudah habis masa aktif. Gak boleh. Dengan catatan bisalah sati asya'a. Dengan 3 perkara. Bisalah sati asya'a dengan 3 perkara. Bihol ihima. Dengan melepaskan khufain. Au hul'i ahadihima. Atau melepas salah satunya khufain. Awin jilaihi atau terlepasnya khufain. Au hurujil hufi. Atau keluarnya sepatu. An solahiyatil mashi. Dari pantasnya diusap. Kata kharukihi seperti rusaknya hub. Seperti rusaknya hub. Wan kido ilmuddati dan habisnya waktu. Wafi ba'din nusah dan dalam sebagian redaksi. Muddatul mashi. Lapad muddatul mashi. Min yaumin dari 1 hari walailatin dan 1 malam. Limukimin bagi mukim. Wasalasati ayamin dan 3 hari. Bilayaliha dengan malamnya ayam. Limusafirin bagi musafir. Wabi urudima dan dengan datangnya perkara. Yujibu yang mewajibkan apa ma. Yujibu yang mewajibkan apa ma al-gusla pada adus. Al-gusla pada adus. Kajinabatin seperti junub. Au haidin atau haid. Au nipasin atau nipas. Lila bisil hufi bagi yang memakai sepatu. Lila bisil hufi bagi yang memakai sepatu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita sudah tahu bahwa syarat bolehnya mengusap sepatu sebagai pengganti daripada membasuh kaki dalam wudhu. Itu syaratnya kemarin ada 3. Yang pertama, memakai sepatu sudah dalam keadaan suci. Yang kedua, sepatunya harus menutupi bagian fardu basuhan untuk kaki. Yang ketiga, sepatunya harus kuat. Nah, sekarang
masa aktifnya berapa hari? Wayam sahu al mukim yauman walailatan. Orang yang diam diri di rumah, tidak bepergian, itu mempunyai masa aktif pada mengusap sepatu hanya 1 hari 1 malam. Wayam sahu al musafir salah sata ayamin. Kemudian kalau orang yang bepergian, itu punya masa aktif 3 hari 3 malam. Lebih lama. Al-muttasilah biha. Jadi malam yang memang mutasil. Sawaun taqaddamat aw ta'akharat. Baik malamnya itu memang dahulu atau memang terakhir. Jadi gini contoh. 3 hari 3 malam. Kalau semisal dimulai dari hari Senin, berarti kan gini, 3 hari berarti Senin, Selasa, Rabu. Disebut 3 hari 3 malam, bisa jadi dihitungnya itu dari malam Senin. Oh berarti itu taqaddamat. Berarti malamnya lebih dahulu. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Berarti disebut 3 hari 3 malam, kalau dimulai dari malam Senin sampai kapan? Hah? Sampai Rabu siang. Itu berarti 3 hari 3 malam. Malam Senin dan hari Senin 1. Malam Selasa dan hari Selasa 2. Malam Rabu dan hari Rabu 3. Nah itu berarti 3 hari 3 malam. Itu contoh yang taqaddamat. Au ta'akharat. Atau malamnya ada di akhir. Berarti ngitungnya dari Senin siang kita ngusapnya. Berarti disebut 3 hari 3 malam. Kalau diawali dengan Senin siang berarti Senin malam Selasa 1. Kemudian Selasa malam Rabu 2. Kemudian Rabu malam Kamis 3. Nah itu maksudnya. Ya, 3 hari 3 malam itu. Kalau dimulainya Senin siang berarti akhirnya sampai malam Kamis. Kalau diawalinya itu malam Senin, berarti akhirnya itu hari Rabu. Itu maksud daripada 3 hari 3 malam. Untuk musafir, kalau untuk mukimah cuma 1 malam. Jadi kamu pun bisa sebenarnya. Gak kemana-mana, diam di rumah, kemudian kamu pakai sepatu, gak mau dilepas, ya gak apa-apa. Pas mau wudhu gak usah dilepas. Tinggal diusap. Sholat pakai, tidur pakai, gak usah dilepas-lepas. Ya. Tapi waktunya 1 hari 1 malam. Wabtidaul muddah tusabu min hina yahdasu. Kemudian penghitungan 3 hari 3 malam bagi musafir atau 1 hari 1 malam bagi mukim itu dari kapan? Ternyata dihitungnya itu dari mulai hadas. Aiminin kidoil hadas. Maksudnya dari selesai dia hadas. Alka ini yang menetap ba'da tamamil lubsil khufain, setelah memang sempurna memakai dua sepatu. La minib tidakil hadas. Bukan dari awal dia hadas dihitungnya itu. Wala min wakti mashi, bukan dari waktu dia mengusap. Wala minib tidakil lubsi, bukan daripada waktu dia pertama kali memakai sepatu. Jadi contohnya gini. Contoh semisal di hari Senin, kamu akan pakai sepatu. Ya, otomatis kan tadi wudhu dulu. Jam 6-nya wudhu. Ya. Kemudian jam 7 pagi kamu memakai sepatu. Udah dalam keadaan suci. Ya, pas jam 7 tuh. Jam 7 pakai sepatu. Nah, terus kemudian pas jam 9 kamu hadas. Semisal apa? BAB. Jam 9 BAB. Karena sakit perut sampai setengah jam itu di WC-nya. Berarti sampai setengah 10.
Berarti jam 9 namanya ibtidaul hadas, pertama kali hadas. Jam setengah 10 selesai hadas. Itu ya, jam setengah 10. Nah, selesai itu, kemudian kamu wudhu jam 12. Jam 12 siang. Wudhu, setelah wudhu seperti biasa, kemudian pas kakinya itu diusap. Gitu kan? Nah, yang menjadi pertanyaan, dihitung 3 hari 3 malam itu dari kapan mulainya? Apakah dari tadi jam 6 pagi? Apakah dari jam 7 pagi? Apakah dari jam 9 pagi pas awal BAB? Atau jam setengah 10 pas udah selesai BAB? Atau jam 12 ketika pertama kali mengusap? Ternyata yang dihitungnya itu adalah setelah selesai hadas. Berarti dari kapan? Setengah 10. Berarti bisa berlaku kalau 1 hari 1 malam bagi si mukim, berarti sampai jam setengah 10 malam batasannya itu. Paham ya? Jadi yang dihitungnya itu dari jam setengah 10. Dari jam setengah 10. Misalkan jadi tadi la min ibtida'il hadas, bukan dari pertama dia hadas, berarti jam 9, bukan dari itu. Wala min waqtil masih, bukan dari waktu pertama kali dia mengusap, berarti pukul 12. Wala min ibtida'il lubsi, atau bukan dari pertama kali dia memakai sepatu. Berarti kapan? Pas jam 7, dan gitu maksudnya. Cara menghitung 1 hari 1 malam bagi mukim, ataupun 3 hari 3 malam bagi musaf. Wal asibis safari wal haim jam sahani masha mukimin. Orang yang maksiat dengan perjalanannya dan orang yang kebingungan itu sekalipun dia berada di perjalanan boleh mengusapnya cuman 1 hari 1 malam. Seperti halnya mukim. Contoh semisal saya melakukan perjalanan, tapi tujuannya itu untuk maksiat, untuk membunuh orang lain, untuk membegal orang lain. Itu kan maksiat. Nah, tapi dia pakai sepatu nih, gak mau lepas sepatunya. Ya tetap boleh mengusap, tetapi waktunya cuma 1 hari 1 malam. Atau haim. Haim itu orang yang tidak punya tujuan. Ketika ditanya, kamu mau kemana? Ah, saya mah gak tahu. Kemana aja sampainya. Ya, terus aja jalan, nggak tahu tuh, nggak ada tujuan, namanya haim. Itu juga sama, sekalipun dia melakukan perjalanan maka masa aktifnya cuma 1 hari 1 malam. Wadaimul hadas ida ahdasa ba'da lubsil khufi hadasan akhor. Nah, kalau orang yang daimul hadas, orang yang beser contohnya. Jadi kalau daimul hadas itu selama-lamanya keluar hadas, ketika air kencingnya itu terus aja menetes, 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, gitu. Namanya daimul hadas. Makanya daimul hadas wudunya itu disebut wudu darurat. Ada syarat-syarat tertentu, diantaranya 1, harus sudah masuk waktu, ya. Jadi nggak boleh kalau sekarang mau sholat maghrib wudhu dari sekarang, nggak bisa kalau daimul hadas. Harus nanti udah masuk waktu maghrib baru wudhu. Kemudian harus mualah terus menerus. Itu salah satunya. Itu gambaran daimul hadas. Nah, sekarang gimana kalau daimul hadas kasusnya? Idza ahdasa ba'da lubsil khufi, setelah dia memakai sepatu, kemudian keluar lagi hadasan akhor, hadas yang lain. Semisal udah selesai memakai sepatu, beberapa jam kemudian dia kentut, itu namanya hadasan akhor. Ma'a hadasi ad-daim, beserta adanya hadas yang langgeng, yaitu beser. Qabla ayyusolliya bihi fardon, sebelum dia melaksanakan sholat fardu. Ya, berarti gini contohnya.
Jam 12 siang udah masuk waktu zuhur. Pas jam 1 si daimul hadas itu wudu, kemudian setelah wudu langsung memakai sepatu. Ya. Setelah memakai sepatu, pas jam 2 dia kentut. Jam 2 dia kentut. Padahal belum melaksanakan sholat duhur, berarti wudunya belum dipakai. Wudunya kebulu batal dengan adanya kentut tadi. Kalau gitu gimana? Dia kan mau wudu lagi. Boleh gak mengusap? Wayam sahu boleh. Wudu lagi, kemudian usap itu sepatunya. Setelah itu wayastabihu maka nayastabihuhu, dan diperbolehkan baginya melaksanakan sesuatu yang memang boleh dikerjakannya. Lau baqiyatuhu allazi labisa alaihi khufaihi, jika semisal dia dalam keadaan suci sebelum memakai sepatu, jadi sama. Wahwa fardun wa nawafil. Jadi daimul hadas pun sama, dibolehkannya melakukan sholat fardu dan juga sholat sunnah. Nah, kasus kedua, falau sholat bituhrihi, bagaimana kalau semisal dia itu telah melaksanakan sholat fardu qabla ayyah dasa, sebelum dia hadas. Berarti jam 1 wudu, kemudian dia memakai sepatu langsung sholat. Setelah sholat beberapa jam 1 jam kemudian kentut, otomatis kan wudu lagi. Masaha wastabaha nawafil faqat, maka dia boleh mengusap sepatunya lagi, tapi yang diperbolehkan hanya sholat sunnah. Nah, itu contoh daimul hadas. Pain masaha asasu fil hadori wasafaro. Pain masaha asasu, jika seseorang mengusap fil hadori di rumah, setelah mengusap sepatunya di rumah, suma saparo kemudian langsung bepergian, au masaha fis safari, atau mengusapnya di perjalanan, suma akoma kemudian dia mukim, qabla mudiyi yaumin walailatin, sebelum melewati 1 hari 1 malam, atama masha mukimin, maka harus menyempurnakan usapannya orang mukim, yaitu berapa? 1 hari 1 malam. Ya, jadi kalau kamu pengen statusnya itu 3 hari 3 malam, berarti harus safar dulu, pergi dulu. Ya, kalau di sini semisal yang penting sudah melewati kampung Jatiraden, udah keluar, nah di situ baru musab. Nah kalau itu kamu udah disebutnya musafir, maka 3 hari 3 malam. Tapi kalau semisal awal musabnya di sini sebagai mukim, kemudian langsung berangkat, ya maka itu mah cuman 1 hari 1 malam, sama seperti mukim itu ya. Wal wajib bimasil hufi, kewajiban dalam mengusap sepatu itu mayut laku alaihi ismul masih. Yang penting sesuatu yang memang dikatakan ngusap. Bagaimana sih mengusap secara umum? Mengusap sepatu secara umum gimana? Ya, sebenarnya gak harus dijelasin. Ngusap, kenapa gak bisa ngusap sepatu? Idza kana ala dzahiril hufi, ketika memang usapannya itu harus ada di luar sepatu. Jadi yang penting ngusap aja. Tek. Nah, itu secara rata. Wala yujzi'u, dan tidak mencukupi ala dzahiril hufi. Mana bete? Wala yujzi'u, tidak bisa mencukupi al-masu fi batinihi. Jadi ngusapnya itu di dalam sepatu. Bagian dalamnya. Bukan luarnya, tapi dalamnya dibuka dulu, dalamnya diusap. Nah, itu gak bisa. Ya. Batinihi. Mana? Wala ala akbihi, wala ala akbil hufi, atau pada tumitnya sepatu ini. Nah, ininya tah. Cuman ininya doang, sepatu bagian ininya doang. Gak bisa, gak cukup. Ya. Wala ala hirbihi, atau bagian bawahnya, pinggirnya. Mana bete?
Mayut laku. Wala min hirpihi wala asfalihi itu. Tidak pinggirnya, tidak juga bawahnya. Bawahnya malah yang diusap ya gak boleh, gak cukup. Ya, gak cukup. Wasunatu, kemudian kesunahan fi masihi dalam mengusap sepatu adalah ayyakuna khututon. Harus bergaris-garis. Maksudnya gimana? Bi ayu farija al masih, orang yang mengusap merenggangkan asobi'ahu baina asobihi di antara jari-jarinya. Ya wala yadumuha. Jadi gini berarti kita garis-garis. Nah, jadi diginiin. Nah, gitu. Jadi jangan digini tak. Nggak usah tapi gini. Jangan begini wala yadumuha. Itu kesunahannya. Ya, kesunahannya. Saya nggak bisa usap sepatu. Pasti bakal bisa, tapi kita jarang mengamalkannya. Ya, jarang mengamalkan karena memang satu tidak tahu ilmu, yang kedua memang jarang sekali orang yang melakukannya. Beda dengan sholat jamaah qashar, mungkin itu sering kalau jamaah qashar. Kalau masuk ala hufain itu jarang sekali. Tapi boleh kalau mau diamalin. Wa yabdulu almasu alal khufaini, dan batal usap pada dua sepatu bisalah sati asya'a dengan 3 perkara. 1, bihol ihima, dengan melepas keduanya. Ya, udah beres, semisal kamu wudu, ngusap, setelah itu sholat, setelah itu kemudian sepatunya dilepas, dua-duanya dilepas. Au hol i ahadihima, atau melepas satu dilepas, sama batal. Ya. Awin jilaihi, atau terlepas. Berarti kalau injil mah tidak sengaja. Kalau hol ihima tadi dengan sengaja dilepaskan. Kalau injilaihi mah tidak sengaja terlepas. Au khurujil hufi, atau keluarnya sifat sepatu ansolahiyatil masih, dari memang bisa untuk diusap. Kata harukihi, seperti halnya sudah rusak. Karena sudah rusak, dipakai berjam-jam, 3 hari 3 malam semisal. 2 hari 2 malam dipakai gak dilepas-lepas sampai bolong-bolong. Ya, udah tidak layak pakai. Nah, itu udah beres berarti masa aktifnya. Awin kido ilmudah, atau habisnya waktu. Ibadi nusah dalam sebagian redaksi bahasanya, habis waktu mengusap 1 hari 1 malam bagi mukim, kemudian 3 hari 3 malam bagi musafir. Yang ketiga, wabi urudi mayujiba al-gusla, dan datangnya sesuatu yang mewajibkan adus. Ya, kajinabatin, seperti halnya junub, au haidin au nipasin, atau head nipas lillah bisilhub, bagi orang yang memakai sepatu. Jadi ketika memakai sepatu kemudian kamu junub, ya otomatis batal tuh masful hubnya, ya batal. Ketika batal sebenarnya gampang. Contoh nih seperti gini, mukim orang mukim kan tadi batal setelah terlepasnya sepatunya lepas. Aduh gimana nih, berarti kan batal. Berarti gimana, wudu lagi, setelah wudu kemudian pakai lagi, jadi dihitung dari awal lagi itu masa aktifnya. Atau udah 3 hari nih, udah 3 hari habis masa aktifnya kalau musafir, setelah itu kamu langsung wudu lagi, wudu seperti biasa, basuh kakinya, setelah itu pakai sepatu lagi, dihitung dari awal lagi. Gitu. Kalau udah habis masa aktifnya gitu. Apa? Paham nggak? Insyaallah, Bang. Ya. Tuh. Jang absen, masih. Sare we. Nu izinkeun. Kita izin 16. Yang enggak ada alfa. Yang enggak jelas. Yang di sini-sini Kang, ya.
Gak pernah nih lengkap kelas 10 mau ngaji. Ada aja alasannya. Aja ada alasannya. Kalau pelajaran PAUD ya sama? Hah? Si Kelvin, kemana si Kelvin? Hah? Ngapain? Hah? Astagfirullah. Kelvin. Iya, sama bapakna. Hah? Cuma Irfan. Hah? Mas Hasan. Di pos. Astagfirullah. Pak Hasan di ini. Sama kelas. Faslun fit tayammum. Wow. Ini kebilang cepat sebenarnya. Bilang cepat. Pertama berapa bulan, Bang? 2 tahun apa, Bang? Yang kelas 12 juga. Sekarang baru setengahnya. Baru setengahnya. Dari tahun kemarin. Dari tahun kemarin, berarti udah 1 tahun setengah. Kelas 11 kalau yang kelas 12. Setiap sesuatu ada waktu dan tempat. Wallahu a'lam. Ana bima amdana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana Rabbana nasibina tawasalna bi ta'alumi